Udah, Prof. Ya, Prof. Nah, alhamdulillah. Nanti yang jadi moderator siapa? Satu orang ya. Minta tolong siapa jadi moderator. Biar berjalan baik ya. Jadi sukarelawan, monggo. Mas Adit mungkin bisa bantu ya, Mas? Untuk Iya. jadi moderator. Iya, kalau udah siap ya monggo dimulai. Kalau belum ya saya tunggu. Saya nonton aja nanti komentar di akhir untuk rekonsiliasinya aja. Matur suwun. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Mungkin bisa dimulai ya. Bapak Ibu, izin share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu, slide-nya? Mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu, pada pertemuan ke-14 ini, kelompok 2 kami ada 3 orang ya. Ada Mbak Vivi, saya, dan Mbak Zunita. Nah, terkait dengan materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang rekonsiliasi fiskal untuk PSAK 46 pajak penghasilan. Nah, untuk slide awal mungkin bisa dibantu oleh Mbak Vivi menjelaskan. Silakan, Mbak. Halo, Mbak Vivi. Mungkin sedang di jalan, Prof, karena infonya tadi sedang ke rumah sakit begitu ya, untuk general check up. Mbak Vivi bisa dibantu? Oke, mungkin nanti wrap up-nya disampaikan Mbak Vivi ya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, untuk penyesuaian fiskal kali ini terdapat 2 sisi ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, pada penyusunan laporan keuangan kita mengandalkan pedoman yang kita gunakan yaitu terkait dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, yang mana produknya akan menghasilkan neraca, laba rugi, arus kas, dan ekuitas. Nah, dari laporan ini, sisi laporan keuangan yang kita buat, ini akan menghasilkan beberapa hasilnya untuk biaya, kemudian expenses, dan loss yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, tapi di samping itu, perpajakan melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu ada laporan keuangan secara fiskal, yang mana dasar aturannya ini berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang telah disesuaikan oleh government atau pemerintah. Kemudian untuk pelaporan secara perpajakan ini menghasilkan neraca dan laba penghasilan secara fiskal yang disampaikan pada saat pelaporan penyampaian SPT badan. Nah, ini terdapat penyesuaian yang disampaikan secara beban bisa diakui secara dari sisi perpajakan atau deductible expense, yakni mengacu pada PPh pasal 6 Undang-Undang Peraturan Perpajakan, kemudian yang tidak dapat dibiayakan. Ini menganut dari Undang-Undang PPh pasal 9. Nah, karena terdapat 2 sisi yang berbeda dari pelaporan keuangan secara komersial dan secara fiskal, maka di sini terjadi rekonsiliasi. Nah, menggabungkan antara sudut pandang 2 yang berbeda ini, kita
biasanya di akhir tahun ini kita melakukan koreksi terhadap transaksi masing-masing pos atau akun. Nah, dari penyesuaian rekonsiliasi ini menimbulkan nanti yang namanya mungkin kita biasa sebut koreksi negatif dan koreksi positif. Tapi di dalam transaksi tersebut terdapat dua konsep yang sangat melekat pada rekonsiliasi, yaitu beda waktu dan beda tetap. Berikutnya terkait dengan hakikat rekonsiliasi berdasarkan PSAK 46. Ya ini untuk beban pajak atau penghasilan berdasarkan jumlah agregat pajak ini dan pajak ketangguhan yang dihitung dalam perhitungan laba rugi dan suatu periode. Nah, ini dalam satu periode seperti yang tadi sudah kita summary-kan ya. Pada saat kita mau membuat laporan keuangan, kita cukup buat satu laporan keuangan, yaitu laporan keuangan secara komersial. Nah, ini nanti terhadap satu laporan keuangan yang kita buat, biasanya kita menyusun itu berdasarkan PSAK ya. Kemudian metode-metodenya juga kita sesuaikan. Itu yang diperbolehkan untuk PSAK akan menggunakan perpetual method. Kemudian juga metode akuntansinya juga kita menggunakan accrual. Nah, tetapi dari sudut pandang perpajakan menghasilkan perbedaan pengakuan. Nah, makanya ini terdapat penyesuaian. Nah, dari koreksi ini menimbulkan beberapa yang akan menjadi pengaruh terhadap koreksi laporan keuangan di akhir untuk penghasilan neto yang ditetapkan sebagai dasar untuk perhitungan perpajakan. Nah, berikutnya untuk beda tetap. Beda tetap ini yang kita simpulkan adalah terdapat perbedaan terhadap pengakuan dan prinsip. Karena tadi ya, untuk sebelumnya itu perpajakan menganut perbedaan yang sedikit berpengaruh terhadap laporan akhir untuk laporan laba rugi, dan pengakuannya juga ada sedikit perbedaan dengan komersial. Kemudian mengandung koreksi fiskal yang akhirnya akan berpengaruh pada laba kena pajak. Nah, ini menurut beda tetap ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya. Artinya selalu berbeda untuk setiap kegiatan. Yang mana secara perbedaan ini untuk akuntansi komersial dan untuk akuntansi secara perpajakan ini pasti berbeda secara permanen. Misalkan secara transaksinya adalah contohnya di akuntansi komersil ini penghasilan ini diakui, tetapi untuk PPh ini bukan merupakan bagian dari penghasilan. Nah, ini transaksinya bisa kita summary-kan, itu contohnya adalah seperti bantuan, kemudian warisan, hibah, kepemilikan yang untuk dividen, untuk saham yang lebih dari 25%. Nah, ini diatur dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Kemudian untuk menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dikenakan PPh berdasarkan final. Nah, ini biasanya kita seperti yang kita pahami ya, bahwa memang setiap kali kita mendapatkan penghasilan yang bersifat final, seperti bunga deposito, kemudian transaksi saham, hadiah, atau undian, nah itu biasanya kan kita dikenakan pajak PPh 25% ya, atau PPh 20% untuk yang transaksi deposito, pajak dikenakan seperti tersebut. Sehingga pada saat kita mau melakukan rekonsiliasi pajak, kali ini dikeluarkan untuk biayanya. Jadi untuk penghasilannya, secara penghasilan berarti ini tidak diakui untuk perhitungan secara penerimaan yang akan mempengaruhi dari laba rugi kena pajak. Berikutnya untuk akuntansi komersil merupakan beban, tetapi menurut ketentuan PPh ini tidak dibebankan. Nah, ini seperti yang minggu lalu sempat disinggung ya, terkait dengan biaya-biaya yang 3M,
Ini yang terkait dengan biaya untuk menagih, memelihara, dan mendapatkan untuk kegiatan bisnis. Nah, ini bisa kita biayakan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di luar tersebut tidak bisa kita biayakan. Seperti mungkin contohnya transaksi yang pembelian bunga. Nah, meskipun pembelian bunga untuk kegiatan karangan bunga misalkan seperti itu. Karangan bunga itu tidak ada dampaknya langsung terhadap kegiatan 3M. Sehingga jika terjadi biaya tersebut, ini tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Kemudian berikutnya untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, dari sudut pandang pajak ini memandang bahwa segala bentuk yang berbentuk natura atau kenikmatan ini tidak bisa diakui sebagai biaya dalam perpajakan. Nah, kecuali untuk natura yang berhubungan langsung kepada seluruh karyawan, misalkan untuk makan karyawan secara keseluruhan yang disediakan. Nah, tapi untuk makan karyawan yang hanya sebagian dan menikmati hasilnya hanya orang-orang tertentu, nah ini secara pajak ini tidak dapat dibiayakan. Berikutnya, sanksi perpajakan berupa bunga, denda, atau kenaikan. Nah, untuk sanksi ini juga pastinya ada efeknya dari sisi laporan keuangan ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan sebuah laporan keuangan ternyata atau laporan perpajakan begitu, misalkan untuk pajak masukan dan pajak keluaran di akhir bulan itu kita akan menyetorkan selisihnya. Nah, ternyata pada saat menyetorkan hasil selisihnya terdapat denda atau terdapat bunga. Nah, yang ditetapkan melalui SKP atau surat ketentuan pajak. Nah, ini tidak bisa kita kurangkan untuk biaya yang bersangkutan pada penyesuaian fiskal. Kemudian biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat, yaitu untuk biaya entertain. Nah, ini daftar nominatif menjadi kunci yang penting karena daftar nominatif itu berisi informasi bahwa siapa vendor atau siapa penerima transaksinya, kemudian apakah dikenakan pajak, PPh 21 atau PPh 23. Nah, ini menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak Fiskus untuk menjadi dasar bahwa biaya tersebut dapat dibiayakan secara fiskal. Nah, ini komponen beberapa summary dari biaya tetap atau beda tetap yang dapat kita simpulkan untuk secara permanen. Jadi tidak akan sama antara komersial dengan fiskal secara prinsip ya, secara prinsip dan secara pengakuan. Kemudian secara lain beda tetap ada juga beda waktu. Nah, ini perbedaan beda waktu ini ya karena terjadi oleh perbedaan metode dan waktu. Nah, ini juga menghasilkan terjadinya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini juga nanti akan berdampak kepada perhitungan laporan laba rugi yang hasilnya akan disampaikan kepada kantor pajak. Nah, ini bersifat temporer atau sementara, artinya ketika suatu transaksi ini tidak diakui di periode sekarang, mungkin diakui di periode berikutnya. Nah, artinya secara summary atau secara keseluruhan mungkin bisa jadi transaksi tersebut adalah nihil, nol. Karena transaksi yang digunakan untuk metode komersial dan fiskal, nah itu secara satu waktu mungkin akan sama, tetapi pengakuannya yang sedikit berbeda. Seperti metode yang digunakan untuk akuntansi komersil dan fiskal, sedikit perbedaannya yaitu untuk metode penyusutan. Nah, metode penyusutan untuk kegiatan komersil ini lumayan banyak. Jadi untuk metode penyusutan ini untuk komersil ada terkait dengan ACRS, MCRS, kemudian juga garis lurus, straight line method. Nah, tetapi secara fiskal ini memandang hanya dua sudut metode penyusutan, yaitu straight line method atau garis lurus
dan double decline, ya, atau saldo menurun. Nah, dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa secara keseluruhan nilai yang akan digunakan nanti dari sudut pandang fiskal atau sudut pandang komersil nilainya akan sama, tetapi secara periode nanti nilainya berbeda. Oke, berikutnya untuk metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini yang seperti yang kita ketahui di akuntansi komersil, ada metode penilaian persediaan LIFO, last in first out, kemudian FIFO, first in first out, dan kemudian average. Metode-metode itu diakui sebagai akuntansi secara komersil. Tetapi yang diakui secara perpajakan ini hanya metode FIFO dan average. First in first out dan average. Kenapa dua ini? Karena sudut pandang pajak menilai bahwa jika menggunakan LIFO itu dampaknya adalah ketika nanti menghitung laporan laba rugi itu akan menghasilkan beban yang kecil. Nah, kemudian menghasilkan beban yang kecil sehingga nanti pada saat menghitung laporan laba rugi itu nilainya akan lebih besar. Ya, itu kalau yang FIFO ya, FIFO first in first out. Nah, makanya kalau untuk laba rugi yang besar nanti pengaruhnya adalah perpajakannya juga menjadi lebih besar daripada LIFO ya. Kalau LIFO itu nanti perhitungan perpajakannya jadi lebih kecil karena pada saat periodenya menggunakan last in first out atau persediaan terakhir itu dihitung berdasarkan persediaan yang paling akhir. Last in first out, kalau first in first out persediaan terakhir itu dihitung berdasarkan persediaan yang masuk di awal. Kemudian berikutnya untuk penyisihan piutang tak tertagih. Nah, penyisihan piutang tak tertagih ini di akuntansi juga menghitung berdasarkan PSAK 71 dimungkinkan bahwa semua perhitungan penyisihan piutang itu dapat dihitung ketika lebih dari satu periode akuntansi. Nah, namun secara perpajakan itu tidak bisa diakui karena hal ini bergantung kepada metode direct method yang digunakan untuk penyisihan piutang yang tidak diakui oleh perpajakan. Nah, namun selain itu juga perpajakan menilai bahwa direct method yang sudah dilakukan oleh pihak komersil ini harus juga melalui beberapa tahapan. Jadi tidak serta-merta itu langsung bisa diakui sebagai piutang yang dihapuskan. Karena beberapanya juga sesuai dengan pasal 6 ayat 1 itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghapus piutang. Di antaranya untuk sudah dibebankan sebagai beban di laporan laba rugi, kemudian wajib pajak juga harus mendaftarkan daftar piutang kepada Direktorat Jenderal Pajak, kemudian telah diserahkan penagihannya kepada pengadilan negeri, kemudian terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara debitur dan kreditur, kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan penerbitan khusus, kemudian ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Nah, proses-proses tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi karena harus mengajukan kepada pihak Fiskus, kemudian pihak Fiskus nanti akan melakukan riset. Setelah riset nanti akan disetujui. Nah, jadi nanti prosesnya lumayan panjang. Setelah itu baru boleh dilakukan penghapusan piutang. Jadi metode penghapusan piutang ini memang dirasa cukup panjang secara Fiskus karena ketika suatu perusahaan itu mengakui adanya piutang atau penjualan, pastinya ada komitmen untuk membayarkan pajak keluaran. Kemudian ada komitmen untuk
melakukan pajak PPh badan. Nah, dua ini yang menjadi concern pajak karena ketika menjadi penghasilan itu pasti akan berpengaruh kepada penghasilan perpajakan juga. Kemudian laba rugi selisih kurs ini terjadi karena yang diakui secara pajak itu menggunakan kurs dari kurs pajak. Untuk akuntansi komersil biasanya juga mengakui sebagai kursnya itu berdasarkan kurs tengah BI. Nah, dari dua metode ini menimbulkan persepsi yang menyatakan bahwa secara perpajakan nilainya mungkin biaya yang diakui akan lebih besar karena secara undang-undang juga metode-metode dan beberapa pengakuan juga sedikit berbeda. Ya, ini menimbulkan komersial itu biasanya secara laporan komersil dan secara laporan fiskal itu cenderung berbeda dari dua sudut pandang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan mungkin Mbak Sunita ya. Maaf, saya melanjutkan. Oh iya, Mbak Vivi, silakan. Mohon maaf, Prof, teman-teman. Tadi suaranya hilang. Selanjutnya terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Di sini kita akan membahas mengenai jenis dan tahapan rekonsiliasi fiskal. Di mana koreksi fiskal ini terjadi karena biaya-biaya yang secara komersial diakui, tetapi secara fiskal tidak diakui. Contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1. Biasa orang menyebutnya dengan negative list. Seperti pembagian laba dengan nama atau dalam bentuk apapun, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham, premi asuransi kecelakaan, itu biayanya tidak dapat diakui. Terus beban-beban yang dikeluarkan untuk kepentingan direksi, biaya administrasi atau sanksi pidana perpajakan, itu harus dilakukan koreksi positif. Selain itu adalah pendapatan yang telah dikenakan pajak final atas biaya-biaya tersebut harus dilakukan koreksi positif. Dan pendapatan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3, pendapatan yang bukan merupakan objek pajak atas biaya-biayanya juga harus dilakukan koreksi positif. Contohnya adalah pendapatan yang bersifat final itu salah satu contohnya adalah persewaan tanah dan bangunan, pengalihan tanah dan bangunan, terus hadiah, kemudian bunga deposito, dan yang lainnya. Biaya-biaya tersebut dilakukan koreksi negatif, tidak diakui, sehingga biayanya pun dilakukan koreksi positif. Apabila koreksi positif itu, apabila laba komersial itu lebih kecil, dari koreksi positif itu terjadi apabila laba komersial lebih, dampak dari koreksi positif terjadi karena laba komersial itu lebih besar, lebih kecil daripada laba fiskal. Dampak dari koreksi negatif adalah laba komersial lebih besar dari laba fiskal. Tahapan rekonsiliasi, kita harus mengenali penyesuaian fiskalnya dulu, gitu loh. Biaya-biaya mana yang harus dikoreksi fiskal, biaya pendapatan mana yang harus dikoreksi negatif. Nah, contohnya pendapatan yang bukan objek yang dilakukan koreksi negatif adalah pendapatan atas dividen. Pendapatan atas dividen yang kepemilikannya di atas 25% itu bukan merupakan objek pajak, sehingga atas pendapatan dividen tersebut harus dilakukan koreksi negatif. Nah, kita harus juga melakukan analisa penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Contohnya, secara komersial, cadangan piutang
itu secara komersial harus berdasarkan PSAK 71 itu harus diakui biayanya. Sedangkan secara fiskal cadangan itu tidak dapat diakui. Itu mungkin yang terkaitan dengan yang seperti tadi Mas Rian jelaskan itu beda beda waktu. Nah, terus kemudian kita atas perbedaan-perbedaan tersebut kita pisahkan mana yang koreksi positif dan mana yang koreksi negatif. Kemudian baru kita menyusun laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini dibuat bertujuan untuk menghitung beban pajak yang harus kita tanggung, yang harus kita bayar. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat beberapa item yang akan dilakukan rekonsiliasi. Salah satu contohnya jenis transaksi penghasilan bantuan, atau ini seperti bantuan dari pemegang saham, terus sumbangan, warisan, hibah. Itu dalam PSAK 72 diakui sebagai pendapatan. Namun dalam Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan objek pajak. Lalu pembagian laba, beban untuk kepentingan pribadi pemegang saham, pembentukan dana cadangan berdasarkan PSAK 71 diakui sebagai beban. Namun dalam Undang-Undang Perpajakan tidak diakui sebagai beban. Selanjutnya, contoh dari beban non-deductible expense dan deductible expense. Non-deductible expense itu merupakan beban yang tidak terkait dengan 3M. Yang 3M itu pernah dijelaskan di minggu lalu tentang beban yang berkaitan dengan menghasilkan, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Deductible expense itu berkaitan dengan 3M. Salah satu contohnya di sini non-deductible expense. Biaya pengobatan tidak bisa dibiayakan apabila perusahaan memberikan secara cuma-cuma bagi pegawai. Namun bisa dibiayakan apabila biaya pengobatan itu merupakan bagian dari penghasilan si karyawan yang merupakan objek PPh pasal 21. Lalu biaya makan siang. Biaya makan siang itu tidak bisa dibiayakan apabila diberikan kepada sebagian karyawan. Namun bisa dibiayakan apabila diberikan kepada seluruh karyawan. Lalu biaya PPh pasal 21 itu tidak bisa dibiayakan apabila ditanggung perusahaan. Bisa dibiayakan apabila biaya PPh 21 itu merupakan tunjangan bagi karyawan yang termasuk dalam penghasilan si karyawan tersebut. Lalu selanjutnya biaya jamuan tanpa daftar nominatif itu tidak bisa dibiayakan. Sedangkan dengan daftar nominatif bisa dibiayakan. Selanjutnya Mas Rian. Berikut contoh dari rekonsiliasi fiskal. Salah satu contohnya adalah persediaan akhir. Persediaan akhir mengalami koreksi positif karena berdasarkan UU PPh pasal 10 ayat 6 yaitu persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Ini menggunakan metode FIFO dan terdapat biaya yang dicatat dalam komersial itu lebih besar dibanding biaya yang dicatat berdasarkan fiskalnya.
Lalu contoh lainnya itu beban sanksi administrasi pajak dan cadangan penghapusan piutang itu tidak dapat dibiayakan pada fiskalnya, sehingga mengalami koreksi positif berdasarkan UU PPH pasal 9 ayat 1. Lalu yang koreksi negatif itu seperti jasa giro bank dan pendapatan bunga deposito itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan secara fiskal karena sudah termasuk dalam pendapatan yang terkena yang dikenakan pajak bersifat final. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya. Boleh izin bertanya? Ya, silakan, Mbak. Ya, tadi sebenarnya oleh Mas kan juga oleh juga baik bagaimana koreksi ini namun yang ingin saya adalah konsep berdasari bahwa koreksi fiskal ini sebenarnya dilakukan dengan perhitungan pajak berutang selama 1 tahun, terutama ini wajib pajak. Mungkin itu yang saya kasih. Maaf, suaranya di saya putus-putus. Mungkin Mbak Zunita atau Mbak Vivi bisa. Iya, saya coba bantu jawab ya. Kenapa tuh rekonsiliasi fiskal itu penting gitu loh dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Karena yang tadi telah dijelaskan, karena terjadi perbedaan, ada beda temporary dan beda waktu, ya seperti yang di sini gitu loh. Jadi perlu ada penyesuaian karena laporan keuangan itu kan ada 2, laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan secara fiskal. Dimana kan kalau laporan keuangan secara komersial itu kan kita udah ketahui berdasarkan PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang PPH gitu loh. Karena ada perbedaan pengakuan biaya maupun pendapatan, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang telah dijelaskan tadi. Salah satu contohnya perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu contoh secara komersial cadangan piutang secara komersial itu diakui, sedangkan secara fiskal cadangan belum bisa diakui secara fiskal, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal yang mengakibatkan beda waktu, hanya beda waktu pengakuannya saja gitu. Kalau untuk pendapatan, contohnya seperti tadi yang telah seperti contoh tadi ada pendapatan jasa giro, pendapatan jasa giro bank itu telah dikoreksi merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga itu telah harus dikoreksi negatif. Dan juga pendapatan bunga deposito, terus pendapatan final, nah itu harus dikoreksi negatif gitu loh. Sehingga kenapa perlunya rekonsiliasi untuk menyesuaikan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal untuk membuat SPT tahunan, sehingga kita bisa mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar besarnya berapa. Mungkin itu dari saya. Bagaimana, Mbak Nisrina tadi ya, yang nanya ya, atau Mbak Risma? Mbak Risma. Suaranya di saya putus-putus ya, Mbak? Iya.
Sinyalnya mungkin di sini agak bermasalah, Mas. Oh iya, iya Mbak, udah agak mendingan Mbak. Silakan Mbak. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Makasih Mbak Risma. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau menambahkan, bertanya, menanggapi. Mungkin saya mau bertanya. Ya, Jadi silakan Mas. menanya, kita ketahui ini proses secara real di lapangan, proses rekonsiliasi fiskal ini termasuk salah satu proses yang lumayan rumit ya, khususnya untuk perusahaan manufacturing. Yang let's say kita tahu akun-akunnya pasti banyak sekali di dalamnya. Yang saya ingin pertanyakan dalam dalam point of view manager, bagaimana kiat tips dan triknya agar proses rekonsiliasi fiskal ini berjalan dengan sesuai dengan schedule, karena kita tahu kan pelaporan SPT Badan ada di tanggal di akhir April tahun berjalan ya. Bagaimana menurut kelompok kalian untuk memanage tim agar dapat proses rekonsiliasi fiskal ini agar dapat selesai dengan tepat waktu, dengan kesalahan yang minim dan bisa diterima oleh manajemen. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Arda. Terima kasih. Untuk terkait pertanyaannya, bagaimana agar selesai tepat waktu dan mungkin lebih tepat begitu ya, karena banyak akun, terutama juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang transaksinya juga cukup rumit. Ya, ini juga kita sebagai pelaku perusahaan juga untuk akuntansi, misalkan kita hanya membuat satu laporan keuangan ya, laporan komersil untuk laba rugi, kemudian cash flow, kemudian juga untuk neraca, dan laporan untuk perubahan ekuitas. Nah, tapi di samping itu juga kita dituntut untuk memberikan laporan secara fiskal begitu ya. Nah, cuman memang secara fiskal ini kalau dari sudut pandang saya, ini kita bisa selesaikan dengan waktu yang cukup baik ya, ketika kita terjadi audit yang kita bisa spread per 6 bulan atau per 12 bulan. Nah, kenapa saya katakan audit di sini? Karena secara koreksi fiskal pasti nanti kita harus menyampaikan laporan sesuai dengan tepat waktu. Tidak boleh lebih dari tanggal 30 April ya, karena untuk badan itu kan batas waktunya 4 bulan setelah akhir periode. Nah, setelah 4 bulan akhir periode itu tahun tutup buku perusahaan itu kan bulan Desember. Berarti ada cukup waktu untuk 4 bulan untuk menyesuaikan. Nah, saat 4 bulan itu pasti perusahaan juga butuh penyesuaian bahwa nilai yang disajikan itu benar. Nah, kebenarannya itu kan berdasarkan laporan yang harus divalidasi. Nah, kevalidasian itu biasanya dari laporan audit atau audited ya. Nah, dari dasar itu audit juga kita bisa berikan waktu untuk menyelesaikan dulu nih nilainya, benar nggak akun-akun tersebut itu sesuai. Gaji nilainya sesuai, kemudian biaya marketing nilainya sesuai. Kalau nilainya nggak sesuai, pasti nanti menimbulkan dampak aksi di kemudian hari. Nah, untuk mengantisipasi hal itu berarti kita harus memvalidasi dulu ya nilainya melalui proses audit. Mau nggak mau berarti auditnya kita mundurin ya periodenya. Kalau misalkan periodenya kita harus selesai di bulan April untuk penyampaian laporannya, berarti kita minimal menargetkan untuk di bulan Februari ya. Ini praktek di lapangan ya, mungkin saya berbicara terkait dengan praktek di perusahaan, karena banyak perusahaan yang mengandalkan laporan audit itu sebagai dasar untuk penyusunan laporan fiskal. Karena asumsinya laporan audit itu tidak akan mempengaruhi nilai lagi, jadi sudah final nih, sudah tidak ada perubahan begitu. Nah, ketika laporan auditnya selesai di bulan Februari, otomatis kita bisa spare waktu 1 atau 2 bulan untuk menyiapkan
rekonsiliasi fiskal. Yang mana rekonsiliasi fiskal ini komponennya juga rumit ya, banyak. Apalagi tadi yang disampaikan Mbak Vivi itu ada PPh pasal 10, pasal 9, pasal 6, pasal 4 ayat 2. Nah itu kan kita harus jeli ya, teliti dari setiap akunnya ini mana yang menghasilkan atau berdampak pada koreksi positif dan koreksi negatif. Nah selain itu juga setelah kita sudah menyampaikan kepada laporan Fiskus bahwa sesuai dengan laporannya itu tepat waktu, kita sudah tidak ada masalah lagi nih ketika kita menggunakan laporan audit. Karena kalau laporan non audit itu resiko terjadinya selisih itu ada peluang ya di situ. Nah, kalau ada peluang berarti nanti menimbulkan terjadinya pembetulan. Nah, bagaimana ketika perusahaan misalkan belum melakukan audit, tetapi jangka waktunya sudah melebihi bulan April begitu. Nah, mungkin ada solusi di praktek perusahaan bisa menggunakan perpanjangan waktu ya, atau form 1771Y, yang mana ini tetap menyampaikan kepada pihak pajak, namun itu bersifat sementara karena masih dalam tahap proses audited sebelum menghasilkan laporan yang 1771 yang bersifat final. Nah itu biasanya juga penyampaian perpanjangan waktunya tidak lebih dari 1 bulan ya, karena prosesnya juga pasti pajak melihat dari sudut pandang waktu yang masuk akal begitu, supaya nanti pelaporannya juga bisa dianalisa oleh pihak Fiskus. Nah, jika terjadi selisih begitu, pasti pihak pajak biasanya sih melihat dari sudut pandang 2 atau 3 tahun ke belakang ya. Jadi karena mungkin ada beberapa faktor dari AR, account receivable juga dari pihak pajak juga melihat jika membandingkan 2 atau 3 tahun pasti terjadi seperti penerapan bunga ya, atau penerapan denda yang lebih besar dibandingkan meneliti atau menganalisa 1 tahun ke belakang. Makanya pajak itu kadang-kadang auditnya suka munculnya jauh ya, 3 atau 4 tahun seperti itu. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan sih kalau kita menyampaikannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan pos-pos yang sudah ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Arda. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Rian, pemaparannya sangat detail dan to the point. Terima kasih. Maaf, saya sedikit mau menambahkan. Kalau terkait rekonsiliasi fiskal, kalau pada praktek di lapangannya yang dilakukan adalah kita melakukan mapping. Jadi kita kan pisahin dulu nih, yang non-deductible ini yang mana aja. Oh, terkait pasal 9 ayat 1, gitu kan, terkait pasal 4 ayat 2, terkait bukan objek pasal 4 ayat 3. Nah, jadi kita bikin mapping tuh, yang termasuk yang termasuk pasal 9 ayat 1 apa-apa aja, yang pasal 4 ayat 2 apa-apa aja, yang bukan objek tuh apa-apa aja. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, kita bisa mapping gitu loh. Jadi biaya-biaya itu harus dilakukan penyesuaian, harus dilakukan koreksi fiskal. Baik itu koreksi positif untuk biaya-biaya maupun koreksi negatif untuk pendapatan. Biasanya seperti itu praktik di lapangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ape, Ya. Mbak Vivi. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya, izin bertanya Mas Rian. Ya silakan Mas Rizan. Mungkin sebelumnya udah dijawab juga sih karena jawaban pertanyaan sebelumnya cukup detail. Tapi karena pertanyaan udah saya siapin, jadi saya tanyain aja tetap. Ya, silakan Mas. Jadi kan ini untuk rekonsiliasi fiskal kan bersifat self-assessment ya. Jadi dihitung sendiri oleh perusahaan, kemudian nanti dilaporkan ke kantor pajak, dan ujung-ujungnya adalah berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ke kantor pajak. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana manajemen bisa meyakinkan bahwa proses perhitungan ini sudah layak, sudah cukup
sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga apabila suatu hari ini di-challenge oleh siapa saja, stakeholder, bisa auditor, bisa juga khususnya kantor pajak dan melakukan audit pajak, ini sudah siap dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin penekanannya seperti apa? Terima kasih. Oke, Mas. Terima kasih. Untuk pertanyaannya Mas Rizan, Mbak Vivi atau Mbak Zunita mungkin mau jawab? Ya, mungkin seperti yang tadi saya telah jelasin ya, kita melakukan mapping atas biaya-biaya tersebut gitu loh. Kita memisahkan. Biasa tuh orang pajak otomatis khususnya AR ya, dia udah langsung ngelihat ini apakah koreksi fiskal ini yang kita lakukan ini udah sesuai apa belum gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan mapping terhadap biaya-biaya tersebut gitu loh. Mana yang harus dilakukan koreksi fiskal secara perpajakan. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Mas. Mengenai pemahaman undang-undang ini kan cukup luas ya. Artinya undang-undang perpajakan itu ada yang pajaknya PPh pasal 23, 21, 4 ayat 2, 25. Nah, mungkin pemahaman tentang undang-undang ini juga mesti diperdalam ya. Kalau kita praktek di lapangan itu kan pasti undang-undang terus update ya. Ada beberapa perubahan seperti nanti 2022 juga ada harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, mungkin penerapan pengupdatean itu yang bisa mengembangkan kompetensi ketika kita mau menyusun laporan fiskal ya. Nah, bisa melalui brevet atau bisa melalui konsultasi dengan konsultan pajak. Nah, sehingga kualitas penyampaian laporan fiskal kita juga jadi lebih baik ya. Nah, agar nanti saat penyampaian laporan fiskal kecenderungan untuk diperiksanya lebih kecil karena poin-poinnya tadi sudah disampaikan sama Mbak Vivi ya, bahwa mappingnya ini kita bisa memahami nih lebih dalam gitu, bahwa undang-undangnya sesuai, kemudian penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, karena nanti biasanya dari pihak Fiskus juga ada ekualisasi ya, ekualisasi dengan antara laporan PPh 21 yang dibayarkan, misalkan dibayarkan perusahaan PPh 21 terhadap gaji-gaji karyawan. Kemudian pada SPT Badan itu sesuai atau enggak biaya pajaknya begitu. Nah, biasanya akhir tahun itu kantor pajak merekap nih dari Januari sampai dengan Desember berapa biaya pajak yang sudah dibayarkan ke kas negara disandingkan dengan laporan yang disampaikan begitu. Biaya pajaknya apakah klop atau tidak. Nah, kalau tidak klop, biasanya dia menyampaikan nih terjadi selisih begitu. Nah, ini sedikit pengalaman sharing juga ya di tempat saya bekerja. Jadi disampaikan bahwa terdapat selisih untuk rekonsiliasi ekualisasi yang kita sampaikan tiap bulan, kemudian pada saat akhir tahun terjadi selisih begitu. Nah, apa yang kita lakukan ya ini kita mau nggak mau harus pembetulan ya, karena memang dari sisi perpajakan melihat harus matching antara yang dilaporkan setiap bulan dengan yang dilaporkan tahunan. Mungkin itu Mas Rizan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Rian. Ya Mas, terima kasih Mas. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, yang mau menambahkan, menanggapi. Mas Rian, maaf. Ya, boleh ini apa? Sharing aja sih. Iya Mas, silakan. Mungkin dalam salah satu
terkait khususnya deadline ya tadi seperti Mas ada pertanyakan sebelumnya. Itu gimana supaya tetap terjaga deadline itu jangan sampai lewat gitu. Kalau di saya tempat saya bekerja kebetulan ya rekonsiliasi fiskal ini tidak dihitung di akhir tahun saja gitu. Secara internal sudah membuat rekonsiliasi fiskal secara berkala, minimal banget 3 bulan dia bikin. Jadi jadi kayak ada checkpointnya ya, 3 bulan pertama bikin 3 bulan. Sehingga ketika akhir tahun ya nggak terlalu kaget gitu. Nggak terlalu kaget tuh ternyata kok besar banget beda tetapnya, ternyata beda temporernya besar banget. Nah jadi lebih siap sih kalau dengan cara begitu, jadi dibagi aja sepanjang tahun itu nggak langsung hanya ya hitung di akhir tahun, walaupun finalnya di akhir tahun. Jadi mencicil ya begitu ya Mas Rizan? Iya dicicil gitu yang ngitungnya. Iya benar-benar biar nggak terlalu kaget di akhir tahunnya. Iya, apalagi transaksinya banyak ya, kita harus cek satu-satu. Kalau di akhir tahun menumpuk banget nih. Oke, terima kasih Mas. Oh iya, saya izin menambahkan yang tadi pertanyaannya Mas Rizan, gimana cara lebih meyakinkan manajemen atas self assessment perpajakan perusahaan. Sebenarnya kita bisa salah satunya dengan cara melakukan tax diagnostic review. Itu maksudnya kayak flashback mengecek kayak sebenarnya sih kayak tax audit. Nah, tapi ini dilakukan oleh kita bisa nge-hire mau internal maupun jasa konsultan dari eksternal. Jadi sebelum kita submit SPT badan kita ke negara, kita lakukan dulu itu yang namanya tax diagnostic review. Jadi kita bisa tahu nih potensi apa aja yang mungkin ada salah saji something kayak mungkin kita salah akun atau apa, jadi kita bisa temukan finding di dalam proses tax diagnostic review ini. Jadi membuat manajemen lebih kuat aja, jadi nggak lebih takutan untuk mensubmit SPT badannya. Dan kalau menurut saya sih untuk submit yang namanya SPT badan sih harusnya sih nggak perlu takut ya, karena ada yang namanya pembetulan. Pada prinsipnya itu pekerjaan kita itu selalu dianggap salah oleh karena pada prinsipnya pekerjaan kita itu selalu dianggap salah oleh akun tax audit negara, karena mereka beranggapan perusahaan ini pasti mempunyai laba yang lebih banyak. Dan dari sisi kita itu beranggapan kita harus mempunyai laba yang seminimal mungkin untuk proses di dalam penghitungan pajaknya. Karena itu berpengaruh dalam pajak penghasilan kita, pembayaran nantinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arda tambahannya. Jadi tax audit review itu ya tadi ya, poinnya dan kita. Tax diagnostik kita bisa melakukan diagnostik sendiri. Oke, mungkin dibantu sama konsultan pajak ya untuk yang biar agar lebih yakin gitu ya, betul, yang sudah kita sajikan, karena biasanya kan membuat laporan fiskal ini mungkin dari internal perusahaan, tapi untuk memvalidasi lebih yakin lagi menggunakan tax diagnostic review itu tadi ya. Iya betul. Terima kasih Mas Arda, Mas Rizan. Mungkin ada lagi yang lain sebelum di wrap up oleh Prof? Sepertinya sudah. Oke. Iya Mas, sudah jam 8:10 ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Dari Prof mungkin Prof? Ada Prof? Udah ya? Sudah Prof? Udah semua. Oh iya.
Ya, komentar umum saya bagus ya, karena lengkap ya, ada kasus contohnya tadi ya, kasus contoh apa, rekonsiliasi ya, bagus ya. Ada mana tadi coba ditayang deh, walaupun kecil ya. Nah, ini tadi yang memaparkan Nun Sewu Siopo. Yang Mbak memaparkan Nisrina. ini, hah? Mbak Nisrina, Prof. Oh, Mbak Mbak Zunita Nisrina. ya? Mbak Zunita ya? Mbak Yunitanya mana? Ada. Saya, Prof. Ya, ini ya sumbernya dari mana ya? Harusnya cantum ya? Atau buat sendiri? Sumbernya dari contoh soal, Prof. Iya. Harusnya ada sumber soalnya sih, biar kita bisa baca bareng-bareng gitu. Oh, Iya. Kalau buat sendiri ya mau disusun sendiri boleh, tapi kalau ngambil dari orang ada sumbernya harus. Ada ya Mbak Yunita? ada, Prof. Ya udah nanti di anu aja. Kemudian tadi pertanyaannya ada 3 apa? 3 ya Mas Rizan ya? 3, Ada Iya. Prof. 3 ya. 3-nya udah dijawab semua. Ya idealnya memang harus bisa direkonsiliasi ya. Tapi benar yang dikatakan oleh pernyataan terakhir tadi, bahwa orang pajak agak curiga ya, otoritas DJP itu curiga kita itu menyembunyikan laba, itu aja sih masalahnya, benar ya. Tadi siapa yang nanya itu? Yang ngomong begitu siapa Mas tadi? Arga, Prof. Saya, Pak. Hah? Saya, Mas Pak. Arga. Oh, Mas. Oh iya. Jadi karena dasar bisnis kan efisiensi ya. Efisiensi itu berlawanan dengan keinginan membayar pajak. Itu sih problemnya, benar ya. Jadi yang namanya bisnis kan pasti inginnya perusahaan itu efisien, berjalan, kemudian untuk mencapai laba yang maksimal. Nah, kalau labanya maksimal, labanya besar, berarti negara juga menuntut kewajiban ya untuk membayar pajak. Jadi ada semacam saling curiga antara dua kepentingan seperti teori agensi itu, di mana pemilik perusahaan ingin laba besar, kemudian pajak juga ingin dibayar besar. Tapi kalau pemilik perusahaan ingin bayar pajak kecil, jadi perlawanan itu. Maka dikatakan oleh Mas itu tadi, butuh mungkin konsultan pajak ya untuk menangani itu. Tapi 5-6 tahun ke belakang ya, saya nggak tahu sekarang ya, mungkin nggak ya. Setahu saya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ya nggak direkon juga sih. Coba ditanya kamu mau bayar berapa, kira-kira tahun lalu bayar berapa ya sekian. Oke deh kamu bayar tahun ini segini ya, kira-kira aja sih biasanya, diborong aja gitu. Ya tapi saya nggak tahu sekarang ya, nanti fitnah lagi, ini kan direkam, bahaya juga saya ngomong, harus hati-hati juga saya ngomongnya. Tapi orang terdekat, bahkan mantan direktur, mantan wakil komisi ketua KPK ya, teman saya satu angkatan dulu mengatakan begitu. Ya jadi nggak ada lah itu Prof, itu mah anu aja, ditawar-tawar aja berapa pantasnya, berapa nego lah berapa. Tapi saya nggak tahu sekarang ya, mungkin dengan digitalisasi sistem ya mungkin agak sulit ya, walaupun masih mungkin dilakukan ya, digitalisasi atau open government itu ya, itu mungkin agak sulit, tapi ya pasti ada celah lah. Jadi benar ya tadi ya, harusnya memang bisa direkonsiliasi, sekaligus tidak bisa direkonsiliasi. Kalau kita lihat tadi konsep Mbak Vivi dan teman-teman ini,
Tadi ada perbedaan permanen, ada perbedaan temporer. Temporer itu sementara ya Mbak Vivi ya. Nanti akan bisa sama. Perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu aja. Kedua perbedaan prinsip. Tapi itu kan bisa menjadi alat abu-abu sebenarnya. Alat abu-abu untuk meminimalkan pajak lah begitu kan. Karena yang disebut tadi itu ada disebut metode penyusutan, ada persediaan, kemudian ada apa lagi tadi metode untuk mengakui daripada metode penyusutan garis lurus yang tidak boleh dipakai harus pakai MACRS ya, atau accelerated ya, aturannya begitu ya. Kemudian yang berikutnya kendalanya kita kalau melaporkan pajak penghasilan badan itu aturan PMK itu tiap hari bisa berubah-berubah. Jadi kita mengalami kesulitan itu ya. Atau kalau mau agak berpikir buruk ya nggak apa-apa. Ya apa yang kita laporkan itu selalu ada kekurangannya. Dasarnya self assessment tapi juga bukan self assessment. Jadi ya begitu untuk 3M itu tadi apa? Merawat, memelihara, memperoleh. Itu kan prinsipnya tadi 3M itu yang disampaikan oleh kelompok ini. Nah, beda tetap itu karena ada kekuatan hukum yang lebih kuat ya. Jadi begini ya teman-teman, dalam pajak saya rasa sama ya, seperti kebudayaan kita ya, bahwa akhirnya undang-undang, peraturan pemerintah, segala hal itu adalah penyelesaian paling akhir termasuk pengadilan pajak ya. Nggak ada masih lagi dengan saya lagi meneliti tentang pengadilan pajak ya. Itulah dia kerja di situ. Ya, akhirnya penyelesaian hukum itu atau patuh pada aturan itu sebenarnya adalah penyelesaian terakhir. Ada penyelesaian pertama yang bisa dilakukan, yaitu negosiasi, konsultasi, ya, budaya kita lah, yang memungkinkan kita menyelesaikan itu secara baik. Ya sama seperti kalau kita berselisih kan, nggak harus diselesaikan hukum. Hukum itu adalah lingkaran terakhir. Lingkaran pertamanya kita musyawarah lah, gimana baiknya, dan pasti ada jalan baik. Ya ada kelemahan ya, tentu saja ada kelemahan ya, itu bisa menciptakan ketidakadilan. Ya, tapi itulah negara kita, ya nggak apa-apa, segitu aja dapat hidayahnya ya sudah. Ya, kalau saya sih nggak masalah. Cuma mungkin ya janganlah lawan negara. Kalau kita lawan negara kan pasti kalah kita. Kecuali kita melawannya kolektif. Kalau individu atau entitas bisnis ngelawan negara ya nggak bisa itu. Tapi kalau kita ngelawannya kolektif, lawannya rame-rame, kudeta ya bisa lah. Ya, dengan melakukan perlawanan maka hukum itu bisa juga tidak jalan. Ya. Itu komentar saya. Kemudian yang beda permanen mana tadi Mas? Ini Pak. Beda tetap. Oh iya, namanya tetap itu yang nggak berubah-berubah. Jadi ada prinsip yang tapi nggak ada undang-undang pelaporan keuangan ya, nggak ada undang-undang korporasi, ada undang-undang tentang auditor ada, undang-undang nomor 5 tahun 2011 itu ada. Tapi undang-undang tentang membuat laporan keuangan nggak ada. Jadi sebenarnya kita wilayah private itu selalu kalah ya oleh kebijakan negara atau state ya, atau kewajiban perpajakan dengan kewajiban private dan res privata ke res publica itu. Ya, tapi itulah ya. Ya mungkin orang akan mencari negara-negara yang no tax ya, yang nggak ada pajaknya. Itu ada negara-negara yang tidak ada pajaknya. Tidak ada pajak itu dalam artian bukan berarti nggak ada pajak, tapi pajaknya ya udah memang nggak ada. Ada negara lain yang tidak memajaki secara langsung terhadap pajak penghasilan entitas. Itu tax holiday ada. Anda cari aja di Google. Mereka akan pergi ke sana. Perusahaan-perusahaan besar itu akan memindahkan dananya ke luar negeri ya. Sebagai yang lolos dari
pajak yang terlalu besar juga. Malah kalau kita lihat negara Bahutan atau negara-negara lain itu dicari di Google, yang dinaikkan adalah pajak propertinya, pajak properti, kemudian pajak light, pajak tinggal menjadi warga negara di situ. Tapi atau negara-negara yang mengadakan pajak, misalkan pajaknya atas dasar syariah, bisa juga ya. Jadi itu nanti memunculkan yang disebut dengan tax treaty, perjanjian pajak internasional. Jadi ini ada kerjasama namanya lembaga OECD itu. OECD itu sebenarnya adalah lembaga ekonomi internasional dan pembangunan berkelanjutan untuk membuat kesetaraan di berbagai macam negara menjadi harmonisasi. Nah, nanti kalau udah sampai situ, ya orang pasti akan mencari tax shopping ya. Tax shopping itu ya, di mana yang pajaknya tidak terlalu besar, orang akan mengalihkan ke negara lain. Atau tax treaty, maka diperlukan perjanjian pajak itu. Saya rasa itu komentar dari saya, tapi menurut saya materi hari ini pantas sekali untuk S2 ya. Orang yang menyampaikan lebih kalem ya, kalem sekali. Mas siapa yang presentasi pertama tadi? Jadi mapan ya, mapan secara intelektual ya, bagus Anda. Ini kalem ya, itu cocok dengan intelektual, hati-hati ya. Kemudian Mbak Pipi juga bagus ya, Mas Arda, Mas Aditya yang sudah mempresentasikan ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Moderator atau siapa yang punya gawe untuk menutup ya acara ini. Dan nanti nggak ada forum, nggak ada kuis. Saya langsung absenin habis ini. Tapi tolong dipoto ya untuk dokumentasi kita bersama-sama dan nyalain kamera ya untuk dokumen kita bersama supaya nanti kalau ditanya jurusan ada nama kita dan nongol ya. Nanti kalau sudah dipoto silakan ditutup secara ikhlas sukarela. Siapa yang mewakili, saya ucapkan terima kasih. Sepertinya cukup, Mas Adit. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Adit. Terima kasih semuanya. Ya.